untuk bisa berjalan di sepeda ya lo harus tetap mengayuh gitu kan. Betul. Ya sama aja kayak hidup. Listen to Kimi FM for your healthy lifestyle with Ades and the guests. Halo, senang sekali gua Ades bisa kembali hadir untuk menjadi support system agar kita bersama-sama mempunyai gaya hidup yang lebih sehat. Menjalani gaya hidup sehat bukan hanya sekedar mencegah penyakit, tetapi juga menjaga kesehatan fisik dan mental. Terlebih lagi, selain memberikan manfaat untuk diri sendiri, gaya hidup sehat yang kita terapkan bisa menularkan ke orang-orang di sekitar kita. Oleh karena itu, penting untuk segera memulai gaya hidup sehat dari sekarang agar kualitas hidup kita lebih meningkat. So, welcome to our program Listen to Kimi FM for your healthy lifestyle with Ades and the guests. Yes, hari ini sudah masuk episode ke-9. Saya sudah bersama seorang teman yang pastinya mempunyai gaya hidup sehat. Seorang cyclist, mungkin bisa dibilang tepatnya adalah happy cyclist. Dan juga masih aktif nih kayaknya nih di dunia perhosan, mantan penyiar radio juga. Nah, siapa? Mas Iwan Purwanto. Halo Mas. Mas Ades, akhirnya aku diajakin podcast juga nih. Thank you loh. Thank you Mas Iwan, waktunya ya Mas. Sama-sama. Soalnya aku tuh nggak nyangka, aku tuh kan cuma happy cyclist ya, yang tujuannya sih cuma happy-happy aja. Ternyata diajakin nih. Dari happy-happy itu kan menimbulkan satu benefit untuk tubuh nggak sih Mas? Iya kan? Iyalah, mau nggak mau. Cuma ya sebenarnya sih benefit untuk tubuhnya sih lebih ke bonus aja. Yes. Ya, hari ini kita akan sharing mengenai sepedahannya bukan sepedanya. Ya Mas. Cocok. Mas Iwan, sekarang lagi sibuk apa nih? Kalau kesibukan sih nggak banyak lah ya. Mirip-mirip sama orang yang kena pandemi sedunia, kesibukan dari yang penuh akhirnya mesti di cut off, banyak yang di stop. Ya sebenarnya sih lebih kayak akhir-akhir ini barengan sama Kominfo sama Siberkreasi ngasih edukasi tentang makin cakap digital. Ya sisanya aku ada sedikit usaha kecil-kecilan versi pandemi gitu ya, bikin makanan, habis itu juga ada baju CRI, ya mencoba struggling aja gitu di Alhamdulillah ya Mas. Ini. Iya sih, alhamdulillah sih masih bisa. Alhamdulillah. Masih bisa produktif ya kan? Iya dong. Mas Iwan, karena podcastnya ini membahas tentang pola gaya hidup sehat. Jadi menurut Mas Iwan ya, definisi hidup sehat ala Mas Iwan ini apa sih kalau boleh tahu Mas? Bangun pagi, terus juga nggak terlalu ngikutin standar hidup orang lain. Ya sebenarnya sih simpel-simpel aja sih buat aku, karena kayaknya banyak juga sih orang sekarang yang akhirnya karena kebanyakan watif di kepalanya jadi lebih berasa ribet aja hidupnya gitu. Padahal yang simpel aja, kalau haus ya minum, kalau lapar ya makan, kalau ngantuk ya kita bobo gitu kan. Betul. Jadi hidup sehat tuh hidup simple, nggak usah banyak mau, nggak usah banyak mikirin orang, nggak usah banyak mikirin maunya orang, ya Mas? Iya dong, kayak gitu. Jadi kitanya juga betul terkungkung gitu kan. Benar kan? Pikirannya juga sehat ya kan, nggak banyak beban, betul Mas? Masalahnya sebagian besar orang sakit tuh menurut gue akhirnya gara-gara pikiran sih ya. Betul. Banyak mikirin hal-hal yang nggak seharusnya dipikirin gitu. Hal sih sebenarnya kita kan udah tertakar dan tidak tertukar ya rezekinya gitu kan. Nih udah berapa lama sih Mas Iwan sepedahan? Terus kenapa akhirnya memutuskan untuk menjadi cyclist? Oke, sebenarnya sih mungkin agak klise ya. Kita dulu waktu kecil kan pasti belajar sepeda, disuruh sama orang tua suruh belajar sepeda, suruh belajar berenang gitu, jangan sampai udah gede nggak bisa naik sepeda gitu kan. Ya cuman memang nggak tahu kenapa memang dari kecil dulu tiba-tiba ya jatuh cintanya sih ke sepeda gitu. Jadi itu sering banget dulu ada adegan merengek gitu ya ke orang tua zaman kecil dulu, dibeliin sepeda tuh ya macam-macam gitu. Misalnya dari lihat orang tukang sayur pakai sepeda jengki gitu, aku mau sepeda jengki gitu. Terus lihat orang balapan. Ini namanya anak kecil ya.
Iya, namanya anak kecil gitu ya. Nah, akhirnya punya beberapa sepeda, terus ya mulai tuh kepikiran, gimana ya kalau sepeda BMX pakai ban jengki? Wah, ternyata nggak muat nih. Kita eksperimen yang lain lagi. Gimana kalau ban sepeda jengki depannya ban BMX, belakangnya ban gede gitu kan? Wah, kita jadi kayak nukik terus gitu kan. Nah, Iya, benar. Iya, pokoknya akhirnya tuh sampai ada kayak pengalaman aku sebel tuh, banyak banget sih sepeda-sepeda nggak jelas gitu yang bentuknya udah dicopot-copot segala macam, dikonten-ganti, terus akhirnya dijual-jualin tuh sama dia, sampai kita tuh sempat dulu berlangganan sama ayam yang keliling tuh, tukang ayam keliling. Terus sepeda-sepedanya dikasih ke tukang ayam, terus habis itu gue dapat makan ayam 2 minggu gratis apa gitu deh. Nangis sih coba habis itu. Tapi kan kamu makan ayamnya gratis. Oh ya juga ya, Mam. Gitu. Nah terus ya akhirnya nemulah beberapa olahraga yang lain gitu. Tapi syukurnya ya gue senang sport sih gitu ya. Gue sempat lumayan tergila-gila sama sport bela diri gitu. Nah itu udah lumayan satu tahun 97, 98 kali ya. Nah itu udah mulai agak serius tuh main BMX dulu. Kan jadi kenal tuh, berkembang banyak teman. Akhirnya seiring waktu, wah kayaknya seru juga nih ya main MTB gitu. Nah akhirnya kita switching main MTB. Ya udah terus sampai sekarang bawa ya tuker-tuker genre main sepedanya aja sih gitu. Temennya ya hampir sama, berkomunitas, berteman, kenal ini itu, jadi banyak tahu ini itu. Akhirnya justru sebagian besar pengalaman hidup gue mungkin ya lumayan banyak tentang sepeda sih gitu, dan banyak membawa ke tempat-tempat yang seru, banyak membawa ke event-event yang seru. Jadi ya sepeda was my religion. Jadi banyak ini ya Mas, banyak experience. Iya, jadi banyak experience gitu ya, dan syukur alhamdulillahnya kita kan lama-lama jadi punya apa ya, kayak mau jadi yang lebih baik gitu ya. Nah ini banyak gue pelajarin dan gue dapetin pengalaman-pengalaman gitu dari sepeda, karena basically sih mirip-mirip naik sepeda sama experience hidup gitu. Betul. Ini kayak ini ya. Hah? Kayak quotes-quotes yang ada di Google ya. Mirip-mirip ya. Tapi beneran loh, itu secara nggak sengaja bentuk gitu. Terus abis itu gini, pas baca di internet misalnya gitu, wah untuk bisa berjalan di sepeda ya lo harus mengayuh gitu kan. Betul. Ya sama aja kayak hidup. Jadi selama ini kita kerjain ya kayak gitu kan. Cuma sekarang mungkin setelah sekian lama banyak ngalamin experience ya, jadi lebih ngerti makna-makna dari jargon-jargon yang kita baca gitu. Gitu sih. Kalau road bike yang emang hardcore dia goes di road, ya biasanya bangun habis subuh udah jalan, ntar ya jam 11 udah nyampe rumah lagi tuh, karena mereka emang ngebut gitu ya. Yes. Akhirnya pikir-pikir kok kayak nggak dinikmatin ya buat gue ya gitu. Terlalu cepet nih mainnya gitu. Iya, kilometernya jauh lagi. Kilometernya jauh lagi. Terus ya apa? Dan sekarang nggak boleh berbangga hati itu kalau misalnya udah sampai 100 kilo. Karena cewek-cewek aja bisa lebih kilometernya, distance-nya bisa lebih dari 100. Benar. Mas Ades kayaknya perhatiin sering lari gitu kan ya. Ya lawan lo kan lumayan cuma orang lain kan, diri lo sendiri gitu. Betul. Ya. Betul. Iya, makanya kalau long run banyak apa berdiskusi dengan diri sendiri gitu kan. Yang kadang-kadang ngomong, iya ngapain sih gue di sini gitu. Atau ada yang kadang-kadang lo mikir, gila gue keren banget sih bisa sampai segini nih jauhnya sambil panas-panas misalnya gitu kan, buat juga nih ya nggak? Yes, betul. Ya sebenarnya pengalamannya sih mirip. Akhirnya, ya gimana? Terus akhirnya setelah triathlon? Setelah triathlon terus sempat lihat sepeda. Karena walaupun ya gue kemarin itu baru yang sprint ya, sprint itu kan yang jarak pendek-pendeknya gitu, setengahnya lah gitu. Tapi latihannya seperti waktu mau full marathon. Dan ya karena ya ibaratnya lo berenang 750 tapi lo belajarnya 2 kali lipat gitu.
Nah, si sepedanya juga kayak gitu, larinya juga kayak gitu. Jadi ya mesti komit lah ya, daripada tiba-tiba berhenti tengah jalan. Betul. Akhirnya ya mungkin itu tadi tuh agak-agak enak. Lama berhenti, ya nggak ya terakhir sih maraton lah paling gitu. Karena masih ada Jakmar ya saat itu. Ya. Kayaknya tapi udah lebih ke sepeda hore itu gitu. Ya, sepeda hore. Balik lagi kan ke tema. Ya, balik lagi ke tema kita kan sebenarnya. Tadi Mas Iwan bilang sepeda hore nih gitu kan, atau bisa dibilang happy cyclist ya kan. Akhirnya ada satu statement, yang penting sepedahannya bukan sepedanya, betul nggak sih? Yang penting experience-nya ketika kita bersepeda, bukan lo pakai sepeda apaan, betul nggak sih? Setuju banget gitu ya. Karena setelah ngalamin sih ya, tapi maksudnya ini ya akhirnya didapat waktu setelah mengalami banyak experience sih sebenarnya. Ada yang kejebak belanja ina itu akhirnya karena ukurannya salah gitu kan. Betul. Terus mau dijual lagi kadang-kadang agak susah gitu. Atau ngikutin teman yang lagi trennya ini, terus kita ikutin beli, terus kita banyak mikir ikutin beli. Nah dia misalnya duitnya lebih nggak berseri, sementara kita mesti nabungnya panjang gitu. Akhirnya puasanya jadi lama, Jo. Iya. Habis itu selesai belanja seneng sih, tapi muka stres. Seneng ya? Iya benar. Iya, seneng gitu ya, kayak misalnya lo beli sesuatu gitu ya, barang sepeda ya sama kayak lebih lo banyak dikasih emas ya, gitu. Lebih banyak nyeselnya ya? Nggak nyesel, cuma ya puasanya jadi lebih panjang aja. Nggak nyesel sih gitu. Karena kan ada istilah juga kan, lebih baik beli daripada nyesel nggak beli kan. Ya sih ya. Yang nggak bener sih sebenarnya ya. Setelah itu pusing kemudian ya. Kayak ada juga nih paham di, nah itu dia, kalau paham di geng gue tuh namanya PBB. Jadi pahamnya perlu, butuh, beli. Kalau udah mulai mikir perlu, butuh nggak? Kalau udah mulai ada butuhnya ya beli gitu, nggak ada obatnya gitu kan. Betul. Jadi kadang-kadang ya agak-agak pusingnya di situ aja sih. Nah makanya akhirnya terus mikir, sebenarnya kan ya sepedanya dia juga, walaupun memang beda ya. Kalau misalnya sepeda mahal, ada harga, ada rasa gitu kan. Cuman ya tinggal kita pinter-pinter aja nyesuain kebutuhan ya kan, sesuaiin sama kebutuhan gitu ya, sesuaiin sama kebutuhan sama isi dompet juga sih sebenarnya. Betul. Gitu. Tapi setelah lo beberapa gonta-ganti jenis sepeda, gonta-ganti ya olahraga juga, ya kan. Nah, dari keseluruhan ini, ya terutama sepeda ya Mas. Apa aja yang Mas Iwan dapetin sih, benefit apa yang Mas Iwan rasain ketika atau selama bersepeda? Ya tadi mungkin kalau misal dihubungin sama tema kita hari ini, sepedahannya, yang penting sepedahannya bukan sepedanya, dan terlebih lagi Mas Iwan disebut sebagai happy cyclist, tentunya mungkin sepeda juga bukan sekedar punya benefit secara dibilang sport gitu kan, tapi juga bisa dibikin disebut sebagai stress healing buat sebagian orang ya kan. Benar-benar. Jadi gini, kebenaran kalau nggak tahu, gue tuh nyangkutnya sama istilah sport lifestyle gitu ya. Jadi sport itu nggak cuma sekedar untuk menyehatkan badan sebenarnya gitu. Jadi masuk di gaya hidup kita. Makanya yang lumayan cukup bisa bertahan tuh sport lifestyle ini ya menurut gue gitu, karena para pelakunya mendalami dan memaknai kehidupan sportnya gitu. Jadi kita bertingkah seperti pelaku sepeda, kita bergaya pakaian seperti pesepeda, dan ini akhirnya menciptakan industri sih gitu ya. Nah, salah satu benefit yang akhirnya gue dapet tuh karena ada dan kebenaran nyemplung di sini sama cyclist yang seru-seru, ya akhirnya membawa gue lebih mending daripada luka-luka. Akhirnya gue misalnya dapat kerjaan gitu jadi MC di acara sepeda
yang gue dibayar, terus gue ketemu sama pro dan kebenaran ya acaranya lumayan yang seru-seru gitu, skalanya Asia Pasifik gitu atau misalnya internasional. Dan itu menjadi acara yang rutin sehingga itu jadi kayak punya agenda liburan gitu, keliling Jawa sampai ke Bali gitu. Ya, terakhir gue itu jadi MC-nya Tour Singkarak, itu kita keliling-keliling Sumatera, itu juga seru banget tuh, ketemu banyak atlet dari banyak negara gitu kan, bisa tahu banyak orang, bisa kenal karakter orang, terus juga jadi banyak wawasan gitu kan. Betul. Sama sebenarnya ini yang agak sayang sih menurut gue, karena kemarin kan pandemi, orang pada latih tuh, pada beli sepeda, itu gitu kan. Ya. Akhirnya jadi banyak yang celaka karena banyak sepeda baru yang nggak terlalu mengerti mannernya di jalan gitu. Nah, sebenarnya masih banyak cara untuk mengapresiasi permainan sepeda sih gitu ya. Karena kan ya kita misalnya aja nih ya, kalau gue sih akhirnya jadi senangnya karena bisa ketemu banyak orang, terus kita bisa bikin misalnya contohnya kayak sepeda silaturahmi. Nah, kita bersilaturahmi sama sesama pesepeda sambil juga buat sesuatu gitu ya, menyenangkan orang-orang yang di jalan. Kita silaturahmi sama tukang sapu jalan kali gitu kan, atau misalnya sama manusia gerobak. Kita bisa patungan atau ngeluarin uang masing-masing, habis itu bisa belanja di tukang nasi uduk dekat rumah yang harganya mungkin cuma 9.000 gitu ya. Mungkin bisa dapat malah bisa sekitar 6.000-an ya. Betul. Nah, kayak gitu kan. Habis itu bisa dibagi-bagi di jalan, ya manfaatnya besar lah ya menurut gue. Selain membantu dan menyenangkan orang yang kerja di jalan, ya setiap kilometernya kita kan juga jadi sesuatu yang berfaedah ya. Semoga sih jadi pahala juga gitu ya. Dan itu ya salah satu cara yang bisa diambil kalau mau main sepeda kali gitu kan. Dibanding cuma sekedar nongkrong-nongkrong di kafe ya gitu. Betul. Jadi ada faedahnya juga buat teman-teman yang lain, mungkin juga bisa something gitu kan. Luar biasa. Ini menginspirasi sih buat gue ya. Masa sih? Jadi GR kalau bisa menginspirasi. Serius. Nggak guna. Maksud gue gini, mungkin masih banyak teman-teman yang juga belum terlalu banyak yang ngelakuin apa yang seperti Mas Iwan tadi sebutin gitu kan. Ya mereka sepedahan ya udah nih bareng-bareng, kopi selesai pulang gitu kan, tanpa ada cerita yang lebih bermakna gitu kan. Jadi sebenarnya sepedahan ini nih banyak ya Mas, buat Mas Iwan sendiri manfaatnya. Dari pertama yang pasti bikin sehat secara fisik, sehat secara mental, bisa menjadikan betul, stress release, nambah temen ya kan, membuka pintu rezeki ya kan, bisa diajak host. Itu dia ya kan. Iya tuh udah gitu. Tadi Mas Iwan mau ada rencana sepedahan bagi berkah lah ya. Ya, sepeda silaturahmi lah. Apa sih? Itu sepeda silaturahmi itu gitu kan. Itu kan selain yang tadi gue sebutin tadi, manfaatnya juga bisa nambah pahala, betul. Nah, itu dia kan yang kita tunggu sebenarnya, bonusnya itu gitu kan. Iya kan, banyak banget nih manfaatnya. Betul. Dan mungkin juga satu yang bisa dikerjain, salah satunya adalah piknik sih gitu kan ya. Kalau misalnya suka hashtag jangan lupa piknik bro. Nikmat mana lagi yang kau dustakan, lo bisa piknik bareng sama teman-teman lo, habis itu naik sepeda keringetan, terus ya kita bawa kopi, ngegrinder di tempat, ngobrol gitu kan, nunggu kopinya dripping, habis itu juga tukar pikiran, ya saling mengisi lah gitu ya. Jadi memang seru lah ya. Yes. Mas Iwan, rencana dalam waktu dekat apa nih? Ada nggak plan dalam waktu dekat terutama mengenai sepedahan gitu? Sepedahan ya. Plannya sih sebenarnya pengen bike to camp gitu. Jadi pengen naik sepeda ke satu tempat, terus kita camping. Ya itu tadi yang gue bilang, jangan lupa piknik, jangan lupa bahagia tadi gitu kan.
Sentul deh tuh Mas. waktunya aja sih. Iya nggak sih? Ya sentul Sentul bisa nggak sih? gitu ya. Iya. Cuma kan yang jadi masalah biasanya ininya tuh ritmenya. Masing-masing dari kita kan ritmenya Apanya? yang paling susah tuh nyatuin. Oh gitu. iya betul. Ritme. Benar. Ya, Iya, jangan nama lo nih misalnya ya hari ini bisa lu besok belum tentu bisa gitu kan. Ya itunya sih yang agak Betul. mesti di-adjust gitu. Betul. Tapi sih Nyocokin waktunya ya. cocokin waktunya gitu ya. Jadi ntar kita janjian nih misalnya Mas Ades lu bawa bumbu dapur, gue bawain daging. Gue bawa Indomie. Ntar kita lu bawa Indomie, gue bawa air putih. Sih maunya yang gampang. terus kita kumpul masak bareng sambil ngobrol. Enak banget. Gitu. Ih, seru banget. Yoi. Oke, Mas, coba dong bagiin tips-tipsnya nih ke listeners. Ada nggak sih tips yang bisa di-sharing ke listeners? Gimana mungkin banyak listeners yang mau memulai gaya hidup sehat seperti Mas Iwan. Coba dong kasih tipsnya, Mas. Sebenarnya sih malu ya mau ngasih tips soalnya banyak yang jago-jago, yang lainnya yang lebih ngerti gimana hidup sehat yang bener gitu kan. Tapi ya salah satu tipsnya adalah ya hidup cuma sekali, ya lu lakuin aja apa yang lu pengen gitu. Jangan sampai nanti nyesel gitu kan ya. Jadi kalau pas udah ada hidayahnya terutama gitu, pengen sepedahan nih. Ya, yang penting kan kita hidayahnya. Kita mau jadi apa aja bisa asal kita mau kan gitu. Betul. Ada Yes, kemauan benar. gitu. Nah makanya kalau gitu udah pengen kayaknya sepedahan nih, ya tentuin dulu nih genrenya mau apa gitu. Kecuali emang di sama seri bisa beli semua sepeda gitu kan. Ya tentuin dulu mau mainnya apa, terus juga dilihat-lihat juga tuh temennya siapa, karena kita akan selalu mencari yang nyaman sama kita, yang space, yang gayanya main sama gitu ya, style-nya juga mirip-mirip. Kan ya, kita takutnya nanti malah ngeganggu orang yang bisa sepeda gitu. Misalnya sebentar habis main temennya bete gitu kan, lu sih lama banget gitu kan. Ya kan gak asik juga kalau kayak gitu kan. Jadi betul. lakuin aja sih. Misalnya emang udah ada pengennya ya gitu. Paling itu sih. Kalau perlu kita sepeda silaturahmi. Sepeda silaturahmi itu yang penting. Jalan. Yes. Iya tuh. Sambil ya siapa tahu secara kadang-kadang kita kan buat konten ya, jelas foto-foto itu yang penting ya, Mas. benar. Pulang kita fresh, kita senyum gitu kan. Betul, itu yang penting. Itu yang bikin sehat sebenarnya ya. Selain sehat, iya, benar. Karena gue perhatiin ya. pikiran dan mental. Betul, dan yang gue perhatiin nih kalau orang main sepeda, kayaknya yang penting ngobrol aja deh. Dan ya gue pernah baca sih ya, laki kalau nggak ngobrol cepat sakit tuh. Gitu. Oke. Terima kasih buat kamu yang sudah nyimak episode 9 kali ini di Listen to Kimi FM for your healthy lifestyle with Ades and the Guest. Bersama Happy Cyclist Mas Iwan Purwanto. Simak episode terbaru di setiap minggu kedua dan keempat tiap bulannya untuk menjadi support system kamu supaya kamu bisa mempunyai gaya hidup yang lebih sehat. Dengerin di pemutar podcast kesayangan. So, stay tuned and listen to Kim FM for your healthy lifestyle with Ades and the Guest. Bye! Thank you for listening. Stay healthy and listen to Kim FM for your healthy lifestyle. Untuk bisa berjalan di sepeda ya lo harus tetap mengayuh gitu kan.